Perkenalkan, nama saya Feby Ariska Manyangi dengan NIM 230241183. Baik, jadi saya akan menjelaskan kasus dan data yang digunakan dalam program ini. Kasus yang kami ambil adalah penghamalan penjualan ST di sebuah warung. Tujuannya supaya pemilik warung itu bisa memperkirakan berapa banyak ST yang perlu disiapkan di minggu berikutnya, agar stok bahan itu tidak berlebih maupun kekurangan. Data yang kami gunakan adalah penjualan selama 5 minggu terakhir, yaitu di minggu pertama itu sebanyak 50 gelas, di minggu kedua sebanyak 54 gelas, dan di minggu ketiga sebanyak 58 gelas, di minggu keempat sebanyak 53 gelas, dan di minggu kelima sebanyak 60 gelas. Nah, selain itu kami juga menggunakan nilai alpha atau konstanta smoothing sebesar 0,2. Nilai alpha ini menunjukkan seberapa besar pengaruh data baru terhadap hasil ramalan. Semakin kecil nilainya, maka hasil ramalan akan semakin halus dan stabil. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kirafal Sinubu dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan fungsi program yang kami buat. Nah, pertama di sini kita membuat fungsi yang bernama single smoothing. Di sini kita mencakup data dan alpha, yang mana data tersebut kita mendefinisikan sebagai data penjualan ST, yaitu gelas per minggu dari minggu pertama jadi 50, minggu kedua ke 54 dan seterusnya. Dan alpha di sini sebagai nilai konstanta yang mana kita akan memakai rumus secara ingin meramal ke depannya atau minggu ke depannya itu bagaimana. Jadi kita di sini mendefinisikan konstantanya sebagai 0,2 karena data penjualan SD kita ini lebih ke stabil ya, di mana dia di sini dari minggu pertama sampai minggu kelima ini eh, penjualan gelasnya itu tidak lebih besar dari 60 dan tidak lebih kecil dari 50. Jadi dia stabil dari 50 ke 60 begitu. Jadi di sini dia naik ke 54, dia turun lagi ke 53 dan naik lagi ke 60. Jadi tidak lewat dari 60 ataupun lebih kecil dari 50 tersebut. Jadi kita memakai nilai konstanta yang mana tidak sensitif itu 0,2 karena data kita sebelumnya itu lebih stabil. Dan di sini forecast atau tempat penyimpanannya hasil ramalan tersebut, yang dimana sama dengan data dalam kurung 0 ini sebagai nilai awal tersebut. Dan di sini kita memakai pengulangan for, yang mana for T atau pengulangan T di sini kita ingin mengulang-ulang, di mana in range, mana range-nya itu 1 atau sudah masuk ke minggu kedua ya ini atau index 1 ini, mana len data ini dia akan menghitung datanya dari minggu minggu ke minggu minggu ke minggu gitu ya. Dan di sini di bawah ini kita memakai rumus yang sesuai di modul itu, yang mana s dalam s underscore t sama dengan alpha, yaitu konstantanya, kali data t yang ingin di sini dia akan mengulang datanya secara per minggu, dan tambah dalam kurung 1 minus alpha. Dan di sini kita kalikan dengan forecast minus 1. Nah, ini rumus yang kita dapati di modul ya. Jadi kita memakai rumus ini. Dan forecast empen, yang dimana dalam kurung round ini yang kita simpan itu SD sebagai forecast ya, yang SD ini. Yang dimana rumus ini, dimana dia ST ini kita sudah menyimpan sebagai ST ini kita menyimpan jadi forecast ya. Forecast tersebut nanti kita akan hitung yang forecast ini sama dengan single smoothing yang di bawah ini ya, di bawah ini. Jadi kita yang ST ini kita definisikan jadi forecast, yaitu forecast append round S underscore T yang dimana koma 2 ini. Dan kita return forecastnya atau return fungsi tersebut, karena ya tiap ada fungsi yang kita perlu yaitu return supaya fungsi tersebut tidak berjalan terus menerus begitu. Dan cukup itu saja dari saya. Mohon maaf jika kata-kata yang saya salah ucapkan, dan terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai output dari minggu penjualan. Untuk baris pertama, di sini ada print. Ini untuk menampilkan
bagian atau judul dari tabel, dan yang di bawah ini hanya untuk hiasan agar supaya hasilnya terlihat lebih rapi dan mudah untuk dibaca. Nah, kemudian bagian perulangan seperti di sini ada for I in range. Nah, ini pada bagian ini artinya program akan menampilkan hasil untuk setiap minggu, dan I+1 di sini digunakan agar supaya minggu dimulai dari angka 1. Untuk data I yang ada di bawah ini, yang di sebelah kanan ini, itu menunjukkan nilai dari penjualan aktual. Dan untuk forecast, I ini menunjukkan hasil dari peramalan. Nah, terakhir dari baris paling bawah ini hanya untuk menampilkan hasil dari peramalan minggu berikutnya, yaitu minggu ke-6. Serta forecast -1 ini berarti mengambil nilai ramalan terakhir dari daftar forecast, lalu dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Nah, di sini kita akan run dan hasilnya akan muncul seperti ini. Dari hasil program ini dapat diperoleh nilai yaitu 53,91 gelas, yang berarti penjualan ST yang diperkirakan untuk minggu ke-6 adalah sekitar kalau dibulatkan itu 54 gelas. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.